Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sabila, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan menurut Efek Sudarsono merupakan suatu jenis aktiva atau barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan usaha tertentu yang akan dijual kembali atau akan dikonsumsi dalam operasi normal perusahaan. Persediaan untuk jenis barang tertentu bagi perusahaan yang satu tidaklah sama dengan perusahaan yang lain. Misalnya, aktiva berupa mobil, mesin-mesin pabrik merupakan aktiva tetap bagi perusahaan manufaktur, namun bagi perusahaan dagang, mobil dan mesin-mesin termasuk ke dalam persediaan. Selanjutnya itu ada klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dibagi menjadi satu, barang dagangan, yaitu barang yang dibeli oleh perusahaan dari pihak lain dalam kondisi sudah siap untuk dijual tanpa melakukan proses lebih lanjut. Misalnya, persediaan pedagang mobil akan terdiri dari mobil, adapun persediaan toko bahan makanan akan terdiri dari sayur, daging, makanan atau minuman dalam kaleng, bahan roti, dan kue. Yang kedua itu ada bahan baku, adalah barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dalam keadaan harus dikembangkan atau diproses lebih lanjut, yang akan menjadi bagian utama dari barang jadi. Misalnya untuk memproduksi sepeda, maka bahan baku yang dibutuhkan adalah pipa baja. Yang ketiga ada bahan pembantu, yaitu barang yang dibeli oleh perusahaan dalam rangka mendukung proses produksi sampai menjadi barang jadi. Misalnya aksesoris perlengkapan sepeda merupakan bahan pembantu dalam pembuatan sepeda. Lalu yang keempat itu ada barang dalam proses, adalah bahan yang sudah dimasukkan ke dalam suatu proses produksi tetapi belum selesai diolah sehingga baru menyerap sebagian biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya pabrik. Barang dalam proses dapat dilihat ketika Anda datang berkunjung ke sebuah pabrik yang sedang dalam proses produksi. Misalnya pipa baja yang sedang diproses dengan mesin agar menjadi bentuk yang diharapkan. Selanjutnya itu ada barang jadi, adalah produk selesai yang dihasilkan dari suatu pengolahan produk dan telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga, dan biaya pabrik secara tuntas. Misalnya penyelesaian akhir dari sebuah sepeda sehingga menjadi sepeda yang siap untuk dijual. Selanjutnya itu ada pengukuran persediaan. Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan. Menurut PSAP nomor 5 dalam paragraf 18 dikatakan bahwa persediaan disajikan sebesar 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dalam pembelian, 2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Selanjutnya itu ada sistem pencatatan persediaan. Yang pertama itu sistem periodik, adalah sistem di mana harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan mengandalkan semata-mata pada perhitungan fisik tanpa menyelenggarakan catatan hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Sistem ini digunakan untuk menentukan jumlah kuantitas persediaan barang dan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Ciri-ciri sistem periodik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasukan dan pengeluaran persediaan tidak dicatat dan tidak diperhitungkan dalam suatu catatan tertentu. Yang kedua itu, pembelian barang dicatat dengan mendebitkan rekening pembelian, bukan persediaan barang. Yang ketiga, perhitungan persediaan akhir sekaligus digunakan untuk perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Sistem periodik ini cukup sederhana dan mudah untuk diterapkan, akan tetapi kurang baik untuk pengawasan persediaan, karena kekurangan persediaan yang hilang tidak dapat dideteksi dan manajemen tidak memiliki alat untuk mengetahui jumlah persediaan setiap saat. Sistem pencatatan persediaan yang kedua adalah sistem perpetual, yaitu suatu sistem yang menyelenggarakan pencatatan secara terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Perkiraan persediaan didukung dalam kartu-kartu pembantu persediaan. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat transaksi setiap jenis persediaan, membuat nama barang, tempat penyimpanan barang, kode barang, dan kolom. Kolom yang dipakai untuk mencatat transaksi adalah tanggal, pembelian atau pemasukan, penjualan atau pengeluaran, dan sisa atau saldo persediaan. Adapun ciri-ciri dari pengelolaan persediaan dengan sistem perpetual ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap terjadi pembelian barang dicatat dengan mendebitkan rekening persediaan barang. Yang kedua, setiap terjadi pengeluaran barang atau penjualan dicatat dengan mengkreditkan persediaan sejumlah harga pokok penjualan.
Yang ketiga, setiap saat dapat diketahui jumlah kuantitas sisa atau saldo persediaan. Sistem perpetual ini memudahkan dalam penyusunan neraca dan laporan perhitungan laba rugi karena penentuan persediaan akhir tidak perlu lagi menghitung fisiknya, tetapi perhitungan fisiknya tetap dilakukan untuk tujuan pengawasan terhadap persediaan barang. Selanjutnya itu ada asumsi biaya. Yang pertama, identifikasi khusus digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam pos persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam harga pokok penjualan, sedangkan biaya barang-barang khusus yang masih berada di tangan dimasukkan pada persediaan. Metode ini dapat digunakan dalam situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga dan dapat dibedakan. Secara konseptual, identifikasi khusus ini tampak ideal karena biaya aktual ditandingkan dengan pendapatan aktual dan persediaan akhir dilaporkan pada biaya aktual. Dengan kata lain, identifikasi khusus ini menandingkan arus biaya dengan arus fisik barang. Salah satu argumen yang menentang metode identifikasi khusus ini menyatakan bahwa kemungkinan adanya manipulasi laba bersih oleh perusahaan. Asumsi biaya yang kedua itu ada metode rata-rata, adalah suatu metode penelitian persediaan yang didasari atas harga rata-rata dalam periode yang bersangkutan. Besar kecilnya nilai persediaan yang masih ada dan harga pokok barang yang dijual dipengaruhi oleh metode yang dipakai. Dalam metode rata-rata adalah satu sistem fisik yang dibagi menjadi metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua, sistem perpetual atau metode rata-rata bergerak. Selanjutnya itu ada FIFO atau first in first out, adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Pada umumnya perusahaan menggunakan metode ini sebab metode ini menggunakan perhitungan yang sangat sederhana, baik sistem fisik maupun sistem perpetual akan menghasilkan penilaian persediaan yang sama. Lalu selanjutnya itu ada LIFO atau last in first out, adalah metode penilaian persediaan yang terakhir masuk diasumsikan akan keluar atau dijual pertama kali. Metode ini memiliki konsep yang cukup sederhana namun sulit dilaksanakan. Pengaruh penggunaan metode LIFO terhadap penentuan laba bersih usaha: jika harga cenderung naik maka laba perusahaan terlalu kecil atau sebaliknya. Lalu selanjutnya itu ada cadangan LIFO. Dalam penerapan metode persediaan ini akan terdapat selisih antara nilai tercatat persediaan yang dilaporkan perusahaan melalui LIFO dengan nilai yang tercatat jika menggunakan metode lain. Selisih tersebut biasa dikenal sebagai cadangan LIFO. Sebagai contoh, jika nilai persediaan pada akhir periode adalah 100 juta dengan menggunakan metode LIFO, tetapi jika menggunakan metode FIFO nilai persediaannya adalah 110 juta, maka selisih 10 juta merupakan cadangan LIFO. Selanjutnya itu ada likuidasi LIFO, saat terjadi pengurangan kuantitas persediaan yang dapat terjadi jika suatu perusahaan menjadi lebih ramping atau mengecil. Perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini. Untuk biaya persediaan FIFO, hal ini tidak menjadi masalah yang signifikan karena persediaan akhir dilaporkan pada biaya pembelian yang terkini dan lapisan biaya awal tidak berbeda secara signifikan dengan harga saat ini. Namun untuk biaya persediaan LIFO, persediaan akhir dilaporkan pada biaya saat ini. Pada periode harga meningkat, kuantitas masalah yang disebut likuidasi LIFO menghasilkan peningkatan pada laba kotor, seperti dampak penggunaan biaya persediaan FIFO. Namun pada periode harga menurun, pengurangan kuantitas persediaan yang lebih tinggi dikaitkan dengan penjualan saat ini. Lalu yang terakhir itu ada LIFO nilai rupiah, adalah metode untuk menentukan harga pokok persediaan di mana rupiah digunakan sebagai pengukur. Karena adanya perubahan nilai uang, maka dibutuhkan data indeks harga setiap periode. Indeks ini digunakan untuk membandingkan persediaan pada dua tanggal yang berbeda, agar dapat diketahui apakah ada kenaikan atau penurunan persediaan.